Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihhul wasiyatu fi sabilillahi ta'ala. Wa tasihhu lan sah apa al-wasiyatu wasiat fi sabilillahi ta'ala ing dalem dalane Gusti Allah Ta'ala, atau makna muradnya fi sabilillahi ta'ala ing dalem ngeluhuraken agamane Allah Ta'ala. Itu makna muradnya. Wa tusrafu lan den tasarrufaken apa wasiat lan den tasarrufaken apa wasiat lil guzati maring pira-pira wong kang perang, lil guzati maring pira-pira wong kang perang. Wa fi ba'din nusahi lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira tulodo. Badala sabilillahi halih dadi gantine lafadz sabilillah, utawi dawuh wa fi sabilil birri lafadz fi sabilil birri. Aikal wasiyati tegese koyok wasiat lil fuqara maring pira-pira wong fakir, lil fuqara maring pira-pira wong fakir, auli bina masjidin utawa krana mbangun masjid, auli bina masjidin utawa krana mbangun masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetap dalam persoalan masalah al-musalah yang jihad. Artinya orang yang diberikan wasiat namun secara umum, bukan secara orang tertentu atau secara khusus. Kalau khusus kata kemarin itu disebut dengan al-muayyan. Kalau yang jihad atau umum itu dikatakan ghairul muayyan. Wa tasihhul wasiyah fi sabilillahi ta'ala. Wasiat untuk ditasarrufkan ke jalan Allah itu hukumnya sah. Artinya wasiat yang digunakan untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan syariat itu hukum wasiat tersebut sah. Kenapa kok bisa sah? Li'annahu minal qurban. Karena sabilillah itu termasuk bagian daripada ibadah-ibadah yang nantinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata kemarin, tujuan dibangunkan wasiat dalam syariat itu litadaruki ma fata minal ihsan fi halil hayat, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan di waktu hidup, atau memperbaiki kebaikan-kebaikan yang dulu belum dilakukan di masa hidup. Tentunya itu semua bisa berhasil apabila wasiat itu diarahkan ke jalan yang baik, bukan maksiat. Karena kalau nanti maksiat pasti akan menafikan atau mentiadakan maksud dan tujuan terbesar dari wasiat. Apa itu? Memperbaiki. Tidak mungkin memperbaiki itu dengan maksiat. Nyaman memperbaiki berarti dengan kebaikan. Jadi nanti misalkan ada orang yang berkata demikian,
Ausaituh bi sulusi mali fi sabilillah. Saya mewasiatkan sepertiga dari hartaku di jalan Allah, au li sabilillah, atau untuk meluhurkan agamanya Allah, maka sahhat wasiyatuh, wasiat orang yang demikian itu sah. Dan nanti wasiat itu ditasarrufkan ke siapa? Karena ini umum. Kalau dikatakan sabilillah, jalan Allah itu kan banyak. Apakah ke para ulama, apakah ke para orang-orang yang berjuang ngajar misalkan, atau para orang-orang yang perang fi sabilillah. Makanya di sini dijelaskan wasurrifat li guzatiz zakah. Kalau ada contoh lafaz wasiat yang semacam tadi, maka wasiatnya itu diberikan kepada orang-orang yang jihad berperang di jalan Allah. Artinya semua itu yang sudah dijelaskan dulu di bab zakat. Siapa mereka? Ay mimman la fai'a lahum walau aghniya. Di situ dijelaskan yang dimaksud guzat, orang-orang yang berperang di jalan Allah, itu orang yang sama sekali tidak mendapatkan harta fai', walaupun mereka itu orang-orang kaya. Artinya dia perang itu memang murni untuk membela agama Allah. Karena orang perang nikah cuman lambo itu banyak juga yang nakal. Banyak juga yang nakal, berperang secara dohir, namun tujuannya bukan karena agama, tapi karena untuk mendapatkan keuntungan yang kembali pada dirinya. Contoh mendapatkan harta ghanimah. Ini nanti kalau kelompok kita menang pasti kita akan kaya. Karena nanti harta dari orang kafir yang sudah kalah bisa diambil. Dan sehingga dari munculnya orang-orang yang nakal itu, sehingga syahid, orang yang mati syahid itu terbagi menjadi 3 macam. Bada syahid fid dunya, bada syahid fil akhirah, bada syahid fid dunya wal akhirah. Syahid fid dunya contohnya di situ orang yang perang di jalan Allah, tujuannya biar dapat keuntungan itu. Ini nanti kalau orang muslimin semua itu menang, maka kami juga dapat laba, dapat keuntungan dari harta orang kafir. Cuma beda tujuan itu yang menyebabkan statusnya syahid fid dunya. Ada yang syahid fil akhirah saja. Contohnya banyak, lebih banyak lagi itu. Seperti orang yang mati ketimbun tanah longsor, orang yang kena bencana alam, orang yang mati sakit perut misalkan, atau orang yang mati menahan rindu sampai di situ sakit koros orangnya pas mati, maka di situ syahid fil akhirah. Dalam hukum dunia dia tidak diberlakukan sebagaimana orang syahid. Men mateh pakun epandiin, men mateh pakun ekafanin, men mateh pakun epejengin. Tapi nanti di surga atau di akhirat dia mendapat perlakuan sebagaimana orang mati syahid. Mangkana nakana ponduk misalkan naudzubillah manter di situ selamat kepegi. Misalkan nakana ponduk di situ mati di pondok, ada yang meninggal di pondok, maka jelas syahidnya dia. Walaupun dia sedang tidur di kamarnya, tidak ngaji, tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Dia itu menahan rindu, ingin ketemu dengan keluarga. Tapi karena apalah daya gitu, karena berjuang, dia rela berpisah. Pas mati. Lain lagi nanti dengan niatnya dia nyari ilmu, yang sudah dicatat sebagai al-mujahid juga, orang yang jihad berjuang. Yang terakhir itu ada syahid fid darain atau syahid fid dunya wal akhirah. Siapa mereka? Orang yang berperang melawan orang kafir, niatannya membela agama Allah, bukan karena ngambil harta.
sehingga ketika dia meninggal di dunia diberlakukan hukum-hukum orang syahid, tidak dikafani atau di situ tidak dimandikan, karena darah itu sebagai saksinya. Ketika di akhirat jelas dia itu mendapat gelar syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah. Okay? Jadi kok nanti ada lafaz saya wasiatkan setengah harta saya atau sepertiga harta saya di jalan Allah, maka jalan Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang berperang melawan orang kafir yang dia tidak punya niatan mendapatkan keuntungan untuk dirinya, memang betul-betul karena Gusti Allah walaupun dia kaya. Itu dalam bab zakat. Kemudian kalau nanti ada kasus begini, walau qala awsaitu bi thulusi mali lillah, andaikan ada orang yang mengatakan saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk Allah, ini bukan fisabilillah, untuk Allah, atau dia mengatakan awsaitu bi thulusi mali walam yakun lillah, orang itu bilang begini saja, saya wasiatkan sepertiga harta saya, tidak bilang untuk Allah, tidak bilang untuk siapa-siapa, maka sah wasiatnya dan nanti wasiat tersebut diberikan kepada para masakin, orang-orang miskin, wa wujuhil khair, dan ditasarrufkan ke jalan-jalan kebaikan. Pokok yang bernilai baik itu nanti diarahkan ke sana. Kemudian wa fi ba'din nusahi badala sabilillah, dalam sebagian redaksi sebagai ganti daripada lafaz sabilillah itu ada redaksi fi sabilil birri, itu berarti dengan kitab lain itu tidak pakai fi sabilillah tapi fi sabilil birri. Ini lebih bagus ibarat yang kedua. Kenapa? Itu lebih umum. Dan kalau disebutkan fi sabilillah maka hanya mengarah kepada orang perang karena Allah. Tapi kalau disebutkan fi sabilil khair atau fi sabilil birri, maka di situ siapapun yang memiliki pekerjaan baik atau mengandung nilai-nilai kebaikan, maka bisa wasiat itu diarahkan ke sana. Termasuk mencakup orang perang, termasuk mencakup di situ para ulama, termasuk mencakup para santri dan semua orang-orang yang berpotensi bahkan di situ memiliki nilai-nilai kebaikan. Terus contoh wasiat fil jihad, wasiat untuk ditasarrufkan ke jalan yang umum. Di situ dalam Fathul Qoribnya kal wasiyati lil fuqara, seperti wasiat kepada orang-orang fakir. Siapa orang fakir? Yaitu orang yang pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya, kurang dari separuh. Makanya dulu detail di dalam bab zakat itu, orang nikah misalkan dalam sebulan nikah biaya hidupnya yang dibutuhkan adalah 1 juta. Areman orang fakir alakoh oleh sebulan nikah tak sampai 500.000. Berarti separuh itu tidak sampai. Itu orang fakir. Kalau miskin itu lebih separuh itu bisa. Misalkan 700.000 dalam 1 bulan. Tapi walaupun bisa lebih separuh masih belum cukup. Tidak sampai 1 juta. Maka dia orang miskin. Lebih sengsara fakir ketimbang miskin. Terus di sini selain daripada fuqara bisa juga wasiat yang jihad gitu diarahkan ke orang yang umum, itu nanti bisa diberikan kepada para ulama. Akan tetapi ada syarat di sini. Kalau ada orang bilang begini, saya tasarrufkan atau saya wasiatkan
sarung saya, baju saya, semua yang ada di lemari untuk ulama, maka tidak sembarang ulama yang dapat. Akan tetapi khusus ulama syar'i. Siapakah mereka? Yaitu adalah ashabi ulumis syar'i min tafsirin wa hadisin wa fikhin, gitu ya. Orang-orang yang menguasai ilmu syariat seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, itulah yang menjadi arahan, diarahkan ke sana. Kalau mau diwasiatkan kepada para ulama. Beda kasus dengan ulama yang tidak sibuk dengan fan yang tadi, seperti ulama ilmu nahwi, ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu bukan ilmu syariat dan itu bukan ilmu agama. Saya tegaskan, ilmu nahwu sharaf itu bukan ilmu agama. Tapi itu ilmu bahasa. Orang kafir saja bisa belajar ilmu nahwu. Dan banyak di situ di orang-orang Timur Tengah yang tidak beragama Islam pun juga belajar ilmu nahwu untuk menguasai bahasa yang indah dalam bahasa Arab. Ilmu tib, ada orang misalkan yang ahli dalam kedokteran atau perdukunan menjadi kata tabib, menjadi pak dokter, maka dia itu walaupun alim di bidang kedokteran tidak menjadi objek diberikan zakat, diberikan wasiat. Paham ya? Jadi membeda orang wasiat untuk ulama. Siapakah ulama yang dimaksud? Adalah ashabi ilmi syar'i, orang-orang yang menguasai betul ilmu syariat. Apa saja isinya ilmu syariat? Di antaranya tafsir, fikih, hadis, tafsir, fikih dan juga hadis. Terus boleh juga di situ wasiat diarahkan kepada para masakin. Karena kalau sampean melihat redaksi dalam Fathul Qoribnya, di situ hanya mencontohkan fuqara, masakin tidak. Dan ini perlu diingat kaidahnya, ketika dalam kitab atau dalam beberapa karya tulis lainnya kok disebutkan fuqara tersendiri, satu sendirian, maka fuqara itu mencakup masakin. Artinya kalimat fuqara itu bisa diarahkan ke orang miskin. Beda nanti kaidahnya kalau ijtima, ada dua lafaz yang berkumpul, ada fakir, ada miskin, maka keduanya itu beda. Kalau fuqara misalkan fakir satu saja, tidak ada perbandingan lafaz yang lain, tidak ada miskin di sana, maka yang dimaksud fakir di sana bisa miskin. Atau dibalik, kok di lafaz ada lafaz masakin, maka boleh diarahkan ke orang-orang fakir, karena hanya menyebutkan infirad atau tunggal. Ini kaidah yang perlu sampean ingat, khususnya dalam masalah muamalah. Paham ya? Ada contohnya kan di sini jelas. Kal wasiyati lil fuqara, tidak ada masakin. Berarti karena ini tunggal sendirian lafaz ini tidak menyebutkan masakin, berarti yang dimaksud fuqara itu juga masakin, orang-orang miskin. Andaikan di sini contohnya kal wasiyati lil masakin, maka fuqara juga ikut dan seterusnya. Awli bina'il masjid, atau contoh yang kedua, ada orang yang wasiat untuk membangun masjid, hartanya diberikan atas bentuk wasiat yang nanti uang tersebut itu digunakan untuk bangun masjid, maka itu sah. Atau di sini dibagikan kepada tetangga, itu juga bisa, kepada para tetangga. Kalau kasusnya tetangga, maka di situ ada perincian caranya. Caranya di situ mensampaikan wasiat kepada para tetangga,
disyaratkan orang yang diberikan itu adalah 40 rumah dari setiap sudut rumah sampean atau setiap arah rumah sampean. Arah itu kan ada 4, barat, timur, utara, selatan. Makanya ini jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang dimaksud jar atau tetangga itu ukurannya dek timur 40 compok, dek laon 40 compok, dek dejen 40, dek beren juga dek 40. Maka totalnya semua yang diberikan, yang terkena di situ adalah 100 berapa? 60 rumah yang kena wasiat itu. Ini kalau sampean lafaz wasiatnya diarahkan kepada jar atau jiron, tetangga. Oh, ini benar ulama ki. Innama yadharu fi darin murabbi'ah mahfufatin bidurin fi jawanibiha. Menghitung tetangga 40 rumah dari setiap sisi itu mudah dan itu jelas bisa dihitung apabila posisi rumahnya berada di tengah-tengah persegi 4 dan dikepung oleh beberapa rumah di setiap sisinya. Itu gampang. Contoh misalkan sampean odi nengak tengah alun-alun, itu gampang hitung. Serepotnya mencompok bedekir pengkir neng copuco, dak beren tekan, dak dejen tekan, dak timur compok, dak laun tekan. Dia cara menghitung tetangga. Makanya itu lam yadhhar, dak jelas dia bunuh ulama. Pun itu kalau nanti misalkan ada kasus beda orang wasiat kepada para tetangga. Tapi untuk jihad, untuk masalah jihad itu dicukupkan 3 orang. Paham maksudnya? Dicukupkan 3 orang yang mendapatkan. Contoh kepada para fuqara, maka cukup 3 orang fakir saja yang mendapatkan. Tidak harus sampai mencari semua orang yang berstatus fakir itu diberikan. Tidak, cukup 3 orang itu sudah cukup. Ya repot karena mentak dibatasi demikian. Ada kemarin nah sampean wasiat misalkan duk tang pese atau tang tanah ruah jual pesen wasiat akin ke orang-orang setandi. Berapa banyak orang tadi itunya kalau tidak dibatasi dengan 3. Makanya ulama cukup dengan bisalah sati fuqara, 3 orang fakir itu sudah cukup. Wa tasihul wasiyatu ail isa'u bi qada'id duyuni wa tanfidil wasaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.